Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pioner semuanya? Ketemu kembali di video saya. Dan hari ini teman-teman, sama kita ya, sama-sama nunggu KYC. Tapi jangan khawatir, KYC itu pasti akan datang. Mainnetnya juga akan datang, listingnya juga akan datang. Dan ketika mereka datang, siap-siap kita jadi sultan. Nah, kenapa? Karena saya juga menunggu hal itu. Di akun Pi saya itu ya, mudah-mudahan kalau ditotalkan ketika memang dengan kondisi harga Pi yang mungkin digembar-gemborkan, ya cukuplah kalau untuk sekedar ya beli yang roda 4 lain sebagainya, karena memang wacananya dengan harga yang digembar-gemborkan, ya mungkin dengan ribuan koin Pi kita bisa membeli sesuatu hal yang mungkin memang diharapkan oleh kita dan keluarga. Begitu juga teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman, kita mendapat informasi dari sebuah informasi dari tweetan Kortim sendiri, bahwasanya di sini ada gambar ya, gambar kue ya. Kue ini mungkin terbuat dari gandum ya, gandum. Karena apa? Karena mungkin di luar negeri itu kalau buat kue itu dari gandum, kalau kita dari terigu, mungkin seperti itu. Ya, kita melihat di visi kita ini ada informasi tentang kue pi ya, kue pi. Artinya mencium aroma bau pi gitu. Artinya kalau udah mencium bau, artinya sudah dekat-dekat ya, tentang ya mungkin keberhasilan ataupun informasi bagaimana kita akan mendapatkan kabar yang sangat gembira. Saya yakin kalau seandainya apapun yang sudah di Kortim arahkan di Twitter, itu saya yakin pasti terjadi. Karena apa? Karena memang kita kemarin itu ada di akun Pi kita itu segala informasi itu melalui dari akun Pi ya kan, atau Twitter Kortim gitu ya kan. Nah, dan ini sudah terbukti. Di sini kita digambarkan bahwasanya ada sebuah kue yang ya mungkin aromanya ke Pi, dan kue itu sudah dipotong-potong, artinya ini kita sudah akan bagi-bagi. Nah, sudah akan bagi-bagi yang namanya kue itu kepada pioner. Nah, pioner wajib bergembira. Karena apa? Karena memang ini akan dirayakan lagi untuk bersemangat di hari Kalkun ya. Hari Kalkun itu adalah hari dimana orang-orang Amerika itu berkumpul dengan keluarga, kemudian bersantap bersama. Nah, kalau sudah seperti itu, saya yakin bahwasannya apa yang akan kita lakukan nanti adalah menunggu KYC ini, kemudian mainnet, kemudian listing, itu hanya sebagai langkah yang tertunda. Jadi teman-teman bersiap-siaplah teman-teman semuanya untuk melakukan KYC. Nah, pastikan pada hari ini nama Anda sudah ya, kalau bersalahan itu dirubah, kemudian verifikasi nomor telepon itu memang ya mungkin harus dilakukan, walaupun nanti ya kemungkinan gagal, ataupun nanti verifikasi akun Facebook juga harus dilakukan. Nah, ketika semuanya itu sudah selesai, kemudian mereka akan mengirimkan kita slot KYC ya. Slot KYC, dengar-dengar dari kabar itu akan digulirkan itu 500.000 slot ya setiap hari. Dan kemudian kita tidak tahu sampai kapan dan berapa lama slot KYC itu akan digulirkan kepada kita, sehingga kita mengisi data kita, data yang memang valid ya, data yang diakui oleh pemerintah dan masih berlaku. Nah, kalau memang misalnya kita memiliki kartu penduduk yang ya bukan seumur hidup, maka sampai hari ini Anda harus lakukan dan uruslah kepada dinas kependudukan. Tapi kalau memang KYC nanti boleh dilakukan oleh lisensi mengemudi ya, nah itu lebih baik, karena SIM sekarang itu SIM-nya terbaru dan itu SIM mancanegara seperti itu. Nah, jadi yang jelas, yang paling paten itu adalah menggunakan paspor. Nah, karena paspor itu adalah internasional. Saya sudah berapa kali melakukan KYC di sebuah bisnis yang lain. Nah, itu menggunakan paspor ya, menggunakan paspor. Dan ya, itu semuanya berhasil. Kita buat akun Indodax juga melalui paspor, itu sudah berhasil. Kemudian bisnis-bisnis mining yang lain juga itu menggunakan paspor, itu juga berhasil. Tetapi ada juga beberapa saya gunakan SIM yang juga berhasil. Jadi ini tidak perlu dipusingkan kepada kawan-kawan semuanya, dan informasi yang diberikan oleh Kortim ini mungkin ya ini terbaik, dan mungkin ini nanti akan dilakukan kepada kita semuanya untuk bisa KYC. Saya yakin kita semuanya jadi orang-orang yang sukses teman-teman. Nah, jadi jangan ragu lagi buat semuanya, walaupun detik-detik terakhir, detik-detik ya mungkin menegangkan bagi pioner-pioner baru ya. Jangan khawatir, hilangkanlah yang namanya ejekan-ejekan netizen ya, haters, itu sudah biasa seperti itu.
seandainya gagal, ya apa sih ruginya? Kita gratis loh, kan gitu kan. Kalau memang ini berhasil, ya kita juga yang berhasil. Ya, jadi ya saya juga banyak yang memfollow akun Twitter saya, kemudian memfollow Instagram saya, itu mereka mengatakan, Abang Dah, ini mungkin tidak lebih dari $2, atau Abang Dah, ini tidak lebih dari $10. Nah, hal semacam itu biasa. Karena apa? Karena bisnis mining ini memang itu dilakukan dari yang kecil. Contoh Bitcoin. Bitcoin awalnya muncul itu juga tidak berharga. Kemudian Ethereum begitu muncul itu hanya $0,75 atau Rp10.000. Akhirnya mereka menghold, ya menyimpan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kedepannya berikutnya ini harganya semakin luar biasa. Tengok Bitcoin hari ini sudah mencapai berapa? $60.000. Kemudian kita lihat lagi Ethereum sampai berapa? 4.000 ya US dollar. Nah, artinya ya sabar. Angka $1.000, angka $314, angka $10.000 atau angka yang mengalahkan BTC itu pasti akan terjadi di Pi ini karena komunitasnya adalah yang terbesar di seluruh koin-koin yang sudah listing di dunia tentunya. Nah, ketika kita hold, ini pasti koinnya akan terus berkembang dan kemudian harganya akan naik. Nah, artinya contohnya kalau seandainya barang yang ada, uang tidak ada, ya, maka harga ini tidak berlaku. Tapi kalau uang kita banyak, tapi barang tidak ada, nah ini harga akan naik. Sama seperti Bitcoin. Bitcoin juga seperti itu. Ketika memang ya hari ini pengguna BTC itu hanya sekitar 1 juta ya, 1 juta pioner dengan ketersediaan dari koin itu hanya 21 juta Bitcoin, ya mungkin kalau yang baru mau mendapatkan Bitcoin dia akan beli. Nah, kemudian ke depan Pi juga seperti itu. Kita tidak tahu berapa pioner yang memang akan berhasil dalam QIC kemudian mendapatkan nilai Pi ini. Ada yang terbakar, ada yang berhasil dan sebagainya. Nah, penambang baru dia akan membeli koin Pi ini ke depannya dengan harga yang mahal. Itu pasti. Nah, inilah konsep dari mata uang digital itu. Nah, Indonesia hari ini biasa. Mereka yang tidak pernah mengenal mata uang digital akan mengatakan halu, akan mengatakan mimpi dan lain sebagainya. Itu sudah biasa. Karena apa? Karena tidak di Indonesia saja. Dulu Bitcoin juga mereka orang-orang barat sana itu mengatakan Bitcoin itu juga ya halu. Atau Bitcoin itu bohong atau lain sebagainya. Nah, akhirnya hari ini semuanya berlaku. Jadi buat teman-teman semuanya, kita tetap semangat. Saya yakin kita tunggu beberapa hari lagi dari tweetan ini baru 1 hari, mungkin seminggu ke depan kita akan mencium aroma itu dan kemudian kita rame-rame KYC. Jadi mudah-mudahan kita semua sukses dan kita akan menentukan nilai Pi ini dengan konsensus yang akan diberikan oleh pihak Kortim sendiri. Dengan begitu kita yakin Anda semua akan sukses. Saya akan sukses, teman-teman saya akan sukses. Dan inilah awal mulanya koin digital di Indonesia yang mulai dari kecil membesar, dan kita juga nanti di sini akan mulai melakukan penukaran yang namanya koin Pi ini kedepannya menjadi koin pembayaran dan barter bagi para pioner ataupun para pencipta kripto di Indonesia. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya dan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang terbaik buat kita semuanya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.